Malaysia genting kan? Di Las Vegas legal, di Singapura togel legal, Indonesia aja yang tidak legal, jadi ilegal. Akhirnya apa? Jualan judi online. Ya, betul ya? Ilegal, tapi ada judi online. Mendingan apa? Dilegalkan aja, tapi apa? Dikelola dengan benar. Yang boleh masuk orang yang berada, yang memang punya duit. Kalau gembel-gembel atau yang kawan-kawan biasa, nggak usah masuk, bikin susah hidup nanti kan. Supaya ada apa? Ada pendapatan, ada pajak buat pemerintah. Kalau sekarang yang ilegal, ya, dilegalkan nih. Yang untung siapa? Tadi segelintir orang saja kan. Yang miskin siapa? Rakyat biasa yang judi suka judi kan. Ini penyakit sebetulnya. Judi itu penyakit. Oke? Ada 3 bedanya kan? Oke, apa beda yang lain? Judi sama asuransi. Apa bedanya? Asuransi konsepnya apa? Menolong, membantu, mengembalikan posisi keuangan, ada nilai positifnya, ya, betul ya. Asuransi itu doanya bagus, semoga tidak terjadi kecelakaan, semoga tidak terjadi musibah, ya, itu doanya bagus kan? Ada peace of mind di situ. Di sini pasti apa? Penderitaan yang terjadi. Rumah tangga berantakan, anak-anak tidak bisa sekolah. Beda konsepnya ya, jelas ya. Jadi kalian ini, saya ingin transfer supaya kalian punya pemahaman, keyakinan terhadap asuransi benar. Kalau kalian sudah, wah asuransi haram, kalian nggak akan sekolah di sini. Bisa kalian dengan keluar kan? Ya, oke. Ini jadi asuransi bukan spekulatif ya. Fundamental dan partikular. Fundamental artinya apa? Itu berdampak kepada banyak orang. Fundamental, misalnya apa? COVID, itu fundamental. Semua orang mengalami. Perang Ukraina Rusia, itu fundamental. Ya, karena satu negara, 2 negara, bahkan saat ini seluruh dunia kan kena dampaknya kan terhadap kenaikan BBM. Ya, habis apa lagi? Kerusuhan 98, May Riot, itu fundamental. Kenaikan dolar terhadap rupiah, itu fundamental. Terlepas asuransi seperti tidak ya, tapi resiko fundamental adalah resiko yang berdampak. Banjir fundamental, gempa bumi, tsunami fundamental, longsor fundamental, satu desa, ya, itu fundamental. Dampaknya siapa yang mengalaminya, banyak atau tidak. Kebakaran hutan, iya, kebakaran hutan fundamental, ya. Nah, kalau partikular hanya orang tertentu saja, sekelompok orang saja. Misalnya apa? Kecelakaan mobil, kayak misalnya 10 mobil kecelakaan di Brebes, itu partikular 10 orang saja. Rumah kebakaran 1 biji, partikular. Ada yang meninggal 1 orang, partikular. Tapi kalau tsunami Aceh banyak yang meninggal, itu fundamental. Paham ya? Clear ya? Itu dulu supaya kalian mesti, ya. Static and dynamic. Ada risiko yang tidak berubah, ada risiko yang berubah. Risiko pencurian tetap sama, pencurian, tapi mungkin caranya aja yang berubah, ya. Sakit sama, tapi jumlah penyakitnya makin banyak. Mati seperti sama, risiko kematian. Dari dulu sampai saat ini mati. Dulu matinya karena dimakan binatang buas, ya. Sekarang kalau sekarang mungkin matinya karena pesawat terbang, tapi sama-sama mati, ya. Kalau risiko dinamik apa? Karena ada perubahan. Yang dulu mungkin nggak ada, tiba-tiba ada. Adanya perubahan dalam organisasi. Dulu cyber nggak ada, sekarang tiba-tiba ada cyber risk, ya. Itu berubah.
Oke. Personal dan bisnis. Personal artinya pribadi, perorangan, keluarga. Tapi kalau bisnis, korporasi, perusahaan. Ya. Ini saya tambahkan ya, ini saya tambahkan. Mungkin di tempat lain kamu nggak dapatkan, tapi paling nggak kembali lagi, asuransi itu atau risiko tersebut bukanlah suatu ilmu eksak. Ya. Mungkin bagi yang lain nggak ada, tapi bagi yang lain ada. Kayak nanti misalnya prinsip-prinsip asuransi, ada yang cuma pakai 5, ada yang pakai 6, ada yang 7. Nanti. Nah, life, asset, dan liability. Jadi kalian punya peluang ataupun kalian punya objek nanti, objek pertanggungan, manakah? Oke. Jadi objek pertanggungan kalian nanti pada waktu kalian bekerja di asuransi, pertama ini self artinya diri, ya, self. Artinya apa? Kalau diri menyangkut apa objeknya? Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri. Self, diri. Oke? Yang A, aset, harta. Apa saja? Motor, mobil, rumah, rukan, apartemen. Pokoknya aset yang dimiliki oleh seseorang ataupun oleh korporasi. L, liability, tanggung jawab hukum. Dalam asuransi mobil, asuransi kendaraan, sepeda motor mesti ada third party liability. Anda punya pabrik nanti, Anda mesti punya apa? Product liability. Anda punya hotel, Anda mesti punya public liability. Anda sebagai seorang dokter, Anda harus punya professional indemnity atau professional liability. Ya, Anda punya apa lagi? Mungkin punya tambang, Anda harus punya comprehensive general liability. Liability dasar hukumnya ada pasal hukumnya 1365 sampai 1372 KUH Perdata. Kalian catat tuh ya, bahwasannya seseorang yang melakukan kelalaian atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yang menimbulkan kerugian, maka pihak yang melakukan tindakan tersebut harus apa? Membayar ganti rugi kepada orang yang mengalaminya. Misalnya obat tidak tertulis tanggal kadaluarsa, atau tertulis tanggal kadaluarsanya, dia minum keracunan. Siapa yang tanggung jawab? Ya, pabrik pembuat obat. Cek lagi mengandung unsur apa. Kan ada beberapa kan makanan apa ditarik kan dari peredaran kan, namanya product liability. Ya, jadi seseorang harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dia lakukan, ya, atas tindakan dia, tindakan orang-orang yang bekerja padanya. Misalnya anak yang berada di bawah pengawasan dia. Misalnya anak kalian nih, nanti anak kalian berantem, atau anak kalian ambil batu, lempar rumah tetangga, pecah kacanya. Kalian sebagai orang tua harus apa? Bertanggung jawab terhadap tindakan anak. Jangan bilang, udahlah, pukulin aja anak gua, nggak apa-apa, dia tanggung jawab kok sendiri. Atau misalnya gini, Anda punya pohon dalam pekarangan Anda, tiba-tiba rubuh menimpa mobil tetangga. Anda yang punya pohon, Anda tanggung jawab kan? Sebagai pemilik lahan kan? Itu namanya personal liability. Oke? Jadi kita bisa dituntut. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kita terakhir nih. Setengah jam lebih main ya. Risiko-risiko yang bisa diasuransikan. Tidak semua risiko bisa diasuransikan. Tidak semua. Jadi asuransi akan melihat yang mana saja yang bisa diasuransikan, yang bisa diterima oleh perusahaan asuransi.
Jadi terminologinya, apa itu insurable risk? Insurable artinya apa? Bisa dipertanggungkan, bisa diasuransikan. Insurable risk, risiko, artinya risiko-risiko yang bisa dipertanggungkan. Jadi nggak semua perusahaan asuransi, tidak semua risiko bisa diterima oleh perusahaan asuransi. Apalagi asuransi syariah, itu lebih ketat lagi kan? Oke, terminologi ini kalian baca ya tadi. Jadi intinya apa? Tidak semua the risk that conforms that the norms and specification of the insurance policy in such way, kriterianya apa sih yang harus bisa dipenuhi oleh, maka disebut insurable risk. Ya, itu terminologinya ya. Oke, condition apa sih kondisi? Bagaimana? Seperti apa risiko yang bisa diasuransikan? Pertama, harus punya nilai dalam rupiah. Harus memiliki nilai uang. Harus bisa dihargai dengan uang. Nah, bagaimana ya dengan jiwa seseorang? Kok bisa dinilai dengan uang? Bisa nggak jiwa manusia dinilai? Berapa nilai jiwa kamu? Berapa nilai jiwa kamu? Limitless, priceless. Ya, berapa harga nyawa seseorang? Tidak terbatas. Tapi kalau misalnya, ya jadi berapa yang Bapak mau asuransikan? Tidak terbatas. Tapi berapa? Karena kenapa? Sebagai apa? Dasar untuk apa? Menghitung premi. Nah, biasanya kalau asuransi jiwa itu biasanya dipakai sebagai suatu patokan dalam menetapkan uang pertanggungan buat seseorang tersebut dari mana? Pertama, pekerjaannya. Sama dia punya penghasilan. Pekerjaan dan penghasilan kan? Dari situ biasanya apa? Mereka minta 5 atau 10 tahun biaya hidup, atau 10 tahun penghasilan yang diterima. Jadi kalau kata misalnya seorang pegawai, ya seorang bapak atau seorang ibu mau diasuransikan jiwanya, ya dia berharap dana yang diterima oleh dari perusahaan asuransi itu dapat apa? Dipakai oleh ahli waris agar dapat melanjutkan hidupannya dengan apa? Dengan baik. Tidak tiba-tiba dia punya ekonomi langsung drop. Akhirnya bapaknya meninggal langsung drop kan? Nah, diharapkan uang tersebut bisa apa? Kehidupannya bisa stabil. Nah, ada beberapa tadi pertama apa? Beberapa tahun. Misalnya dia punya gaji misalnya 10 juta nih sebulan. Oke, 10 juta kali 13 plus THR kan? Berarti 130 juta. Dikali 5 tahun. Setidaknya itu. Berarti berapa? 5 kali 130 juta, 650 juta. Kalau 5 tahun, kalau 10 tahun jadi 1,3 M. Cukup nggak tuh? Bisa, iya bisa tidak. Tapi paling nggak cukup memadai untuk bisa lanjutkan kehidupan. Paling nggak setelah itu dia tidak langsung tiba-tiba itu dia bisa mencoba bertahan dan kemudian mengimbangi, ya. Tapi tidak cukup tentu saja. Hitung lagi, ada nggak dia punya utang? Ya, makanya kenapa KPR, kredit pemilikan rumah, selalu punya asuransi jiwa. Supaya apa tujuannya? Supaya pada saat nanti pencari nafkah yang membayar cicilan tersebut meninggal, maka rumah tersebut tidak perlu disita. Perusahaan asuransi akan apa? Membayar sisa pinjaman kepada bank. Makanya pastikan kalian nanti ambil KPR atau apartemen atau apapun, pastikan ada asuransi jiwa di situ, sehingga pada saat misalnya ada sesuatu terjadi pada kalian, ya ahli waris tetap bisa memiliki rumah tersebut atau apartemen tersebut. Pahami ya? Jadi paling enggak berapa dana yang dibutuhkan adalah kombinasi antara kebutuhan yang untuk hidup, bertahan hidup tersebut 5-10 tahun plus utang-utang yang ada. Itulah uang pertanggungan, ya, untuk jiwa. Tapi untuk mobil, untuk rumah lebih mudah. Mobil lihat aja harga pasar berapa. Kalau rumah apa? Nilai
membangun kembali. Nilai membangun kembali. Karena rumah kalian beli, tanah nggak diasuransikan. Tapi pada waktu kalian beli rumah plus tanah kan, makanya biasanya harga pembelian rumah biasanya lebih mahal di daerah-daerah kota dibandingkan di daerah-daerah pinggiran kota kan. Ya, tanah rumah yang sama di daerah Menteng, ya sama luasnya dan segala macam, sama di Bojong Menteng, ya itu beda nilainya. Oke, padahal sama bangunannya, tapi masalah tanah, ya yang diasuransikan lah bangunannya, nilai membangun kembali. Kalau kalian misalnya beli 20 tahun yang lalu, kalau tidak pakai nilai membangun kembali, maka akan terjadi depresiasi. Ya, nilai kalian akan diperhitungkan sebagai depresiasi dan bisa saja nilai kalian apa? Rendah. Makanya harus apa? Nanti dalam properti, dalam asuransi properti nanti kalian akan minta nilai membangun kembali. Tentunya dengan melekatkan berbagai macam klausul yang dibutuhkan. Nanti kalian belajar di properti, oke? Itu kedua apa? Homogen. Harus ada resiko-resiko yang sejenis, serupa. Homogen. Kenapa? Supaya dalam suatu pool, dalam suatu kolam atau suatu penutupan, itu premi yang terkumpul cukup banyak. Agar apa? Supaya bila mana terjadi klaim, itu bisa membayar yang terjadi musibah. Jadi homogen. Misalnya rumah tinggal semua. Nah, premi yang terkumpul cukup banyak untuk membayar satu yang mengalami kerugian. Jadi homogen. Pure risk, ya, resiko murni. Kalau spekulatif dia tidak mau. Partikular sama fundamental. Tadi kalau partikular jelas ya. Kalau fundamental bisa nggak perang diasuransikan? Dalam asuransi marine cargo bisa perang. Gempa bumi bisa nggak diasuransikan? Bisa, diperluas. Banjir bisa nggak? Bisa. Tsunami bisa nggak? Bisa. Ya, diperluas. Tapi biasanya syaratnya apa? Partikular. Tapi resiko-resiko yang besar tadi bisa diperluas. Dengan adanya apa? Premi tambahan. Oke. Tapi resiko murni, ya murni. Tiba-tiba, fortuitous, tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba, sekonyong-konyong. Semua tidak mau, ya. Kayak gempa bumi, siapa yang mau? Ya, tapi tiba-tiba. Kayak tsunami Aceh, siapa yang bisa duga? Nggak ada. Orang bahkan mungkin kalau tahu bakal terjadi, nggak bakal korban mungkin sedikit. Ya, tsunami Aceh berapa ratus ribu, 200 ribu orang jiwa meninggal dunia kan, 200 ribu jiwa, satu kota kan, tiba-tiba. Harus punya insurance interest. Nanti kita belajar di pertemuan ketiga. Harus punya insurance interest. Jadi antara barang, aset ya, dengan orang yang mengasuransikan harus punya insurance interest. Nanti lebih dalam kita akan belajar di pertemuan ketiga. Ya, kalau misalnya kamu punya pacar gak? Siapa yang punya pacar? Kamu punya pacar gak? Siapa punya pacar? Pada nggak ngaku? Hah? Kamu punya pacar? Punya. Pacar kamu belum punya insurance interest loh sama kamu tuh. Jangan sampai pacar kamu mengasuransikan diri kamu. Nggak boleh, nggak punya insurance interest. Walaupun punya suka-sukaan, ya, tapi belum punya insurance interest. Karena belum formal. Nanti kalau sudah jadi istri, sudah punya insurance interest. Punya apa? Hubungan, kepentingan, insurable interest. Nafkah gitu masih Pak? Kamu sebagai istri kan udah bersatu secara legal, ya. Suami meninggal, kamu ada kehilangan mata pencarian kan? Punya insurable interest. Tapi kalau saat ini pacarmu meninggal, kamu bisa ganti yang lain kan? Betul nggak? Walaupun nanti misalnya suami kamu meninggal, kamu bisa cari yang lain bisa. Tapi maksudnya ada kehilangan
nafkah tadi. Oke, saya pinjam mobil teman saya nggak boleh asuransikan mobil teman saya, ya, nggak boleh. Saya bukan pemilik, ya. Makanya teman saya harus mengasuransikan mobilnya dia sendiri kan. Ini saya belum tegas. Punya hubungan, nanti kita belajar di pertemuan ketiga. Oke? Kamu bisa mengasuransikan papa kamu, atau sebaliknya, papa kamu punya instrumen terhadap kamu. Oke? Saya punya anak waktu sekolah di IB ataupun PKNG, itu bagus sekali konsepnya. Jadi pada waktu saya mensekolahkan dia di sana, ya, anak pertama kedua, saya diasuransikan jiwa saya, dan ahli warisnya adalah anak saya. Sebesar berapa? Sebesar uang kuliah yang dibutuhkan sampai dia selesai. Ya, yang bayar premi siapa? Saya. Dimasukkan dalam uang kuliah. Ya, jadi suatu ketika saya atau pencari nafkah yang membayar uang kuliah meninggal dunia, anak tersebut masih bisa sekolah, kuliah sampai selesai. Itu bagus konsepnya. Ya. Nah, mungkin buat kalian bisa saja kalian mengasuransikan orang tua kalian yang membayar uang kuliah tersebut. Ya. Apa? Agar kalian bisa tetap kuliah sampai wisuda. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya kuliah. Ya, itu konsepnya. Itu kalian bisa manfaatkan. Tidak melanggar kebijakan ketentuan publik. Ya, undang-undang ya. Preminya reasonable ataupun preminya wajar. Ini dari si DCA Dixon. 8 unsur yang harus dipenuhi. Ya, bila mana ingin mengasuransikan. Sampai sini ada yang mau tanya? Sebenarnya mau diskusi gitu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Vera ya. Perusahaan asuransi. Nah, tadi kan kalau mendirikan sebuah perusahaan asuransi itu, contohnya nih Pak, aku sendiri bisa nggak mendirikan sebuah perusahaan asuransi Pak? Contohnya Pak. Kamu mendirikan perusahaan asuransi? Seperti itu. Nah, kalau ingin mendirikan, apakah aku ada batasan untuk, contohnya aku ingin megang marine cargo insurance atau vehicle kendaraan insurance, apakah bebas aku mau milih asuransi apa aja seperti yang ini juga? Oke. Gitu. Di Indonesia hanya ada 2 izin perusahaan asuransi, asuransi umum dan asuransi jiwa. Oke. Izin itu kalau tidak salah saat ini minimum modal store 100 miliar kalau tidak salah. Jadi kalau kamu punya duit 100 miliar boleh. Tapi kan tidak semudah itu juga. Kenapa? Kamu mesti punya SDM. Ya, kamu mesti punya pangsa pasar. Dari mana bisnisnya? Kayak misalnya katakan kamu mau buka toko, buka warung, boleh aja sih. Tapi ada nggak yang beli? Ya, jangan sampai main buka-buka tapi nggak ada yang beli. Main masak-masak aja, buka mie ayam, siapkan 100 mangkok tapi nggak ada yang beli. Atau yang beli cuma 5. Akhirnya ayamnya kurang bagus lagi untuk dikonsumsi 2 hari kemudian kan. Jadi ketika mendirikan perusahaan itu, apakah semua perusahaan asuransi Indonesia itu diawasi OJK nggak sih Pak? Iya, OJK harus ngawasin. Dan aku sendiri ketika mendirikan harus diawasi. Minta izin. Harus minta izin. Izinnya dikeluarkan oleh OJK. Dulu adalah dari Kementerian Keuangan, Biro Perasuransian, tapi semenjak 2011 dan OJK berdiri 2013, itu semuanya harus lewat OJK. Itu undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun Undang-undang 21 tahun 2011. Ya, jadi nah kamu nanti misalnya sudah punya izin asuransi umum, hanya mau menjual asuransi marine cargo boleh aja sih. Tapi sayang, kamu kan bisa dapat kesempatan untuk menjual berbagai macam jenis asuransi umum kan? Tapi iya general. Jadi, tapi sepanjang kalian punya punya expertise, punya kemampuan, silakan. Ya. Nah, tapi kemudian ini konsep bagus juga nih. Konsep bagus juga nih. Ya. Kalian punya konsep apa? Go-car. Siapa yang punya mobil? Semua orang punya mobil. Tapi dia daftar bisa di Go-car sebagai pemilik. Jadi supir taksi umum. Jadi dia supir taksi buat semua orang. Ya, tidak terbatas. Dia mau hari itu mau kerja, jalan, hari itu tidak mau kerja, terserah.
bebas kan? Jadi aplikasi apa? Aplikasi tadi mobil, ya. Besok bisa saja terjadi aplikasi untuk asuransi, ya. Aplikasi untuk asuransi, semua kita bisa bikin aplikasi, semua bisa mengasuransikan dirinya. Bayar premi sebesar sekian, nanti kalau sakit bisa klaim sekian. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu izin, boleh nggak? Who knows? Buktinya aplikasi nggak perlu bikin perusahaan PT taksi. Iya, perlu nggak? Nggak perlu. Kalau dulu kan taksi mesti ada PT apa. Kalau sekarang aplikasi doang. Nanti bisa saja risk aplikasi atau insurance application. Anda boleh namanya apa? Gotong royong. Ya, gotong royong application. Kita bisa masuk, ya. Saya mau asuransikan. Jadi waktu travel insurance, pada waktu mau dari sini ke Bali, beli aja situ, ya. Bayar premi sekian, kalau meninggal atau kecelakaan dapat sekian. Udah. Premi dari mana? Dari kumpulan tadi kan, semua orang kan? Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi nggak perlu apa? Nggak perlu izin. Ya. Tapi preminya kecil. Biasa bantu konsumer. Ya. Who knows? Bayar klaimnya tinggal bayar ke rekening kan, selesai. Bisa nggak? Bisa. Dulu kita nggak pernah ngebayang kuliah online. Kita nggak pernah ngebayang. Saya punya anak, saya Katolik ya. Pada waktu anak saya bilang, "Pak, enak ya kalau katakanlah kita bisa misah online ya." Pada waktu kita datang ke gereja misah online. Nggak tahu kejadian, ada COVID, kita bisa online. Ya, nggak tahu kalau di agama lain Kristen mungkin bisa online juga. Ya, ibadah online kan? Atau mungkin di Muslim nggak tahu ada sholat online nggak? Nggak ada. Iya. Iya nggak ada kan? Jadi, ya, karena pada waktu itu kan kita nggak boleh datang ke gereja kan? Nggak boleh datang ke gereja. Tutup semua kan? Tapi kan kita ingin mendengarkan apa? Orang bicara, mendengarkan apa? Khotbah ataupun ayat-ayat yang menyejukkan, ya. Akhirnya apa? Kita di rumah masing-masing. Pastor melakukan ibadah atau pendeta melakukan ibadah. Hal begitu. Yang dulu nggak pernah terbayangkan, ya. Mungkin nanti insurance application, gotong royong application mungkin terjadi. Karena biasanya pikiran-pikiran manusia kan, ya, belum dibukakan saja oleh Tuhan. Dulu kalau kalian misalnya pakai handphone di tahun 50, kalian mungkin dipikir orang apa? Tukang sihir. Ya, apalagi di tahun-tahun 1500-an. Pakai handphone telepon. Halo. Ada TV gambar, kok ada gambar. Karena orang itu waktu itu belum nyampe kan? Ya, lihat mobil tahun 1500-an, kok mobil lewat. Aneh kan? Yang dulu kan yang kuda. Ya, dulu telepon pakai kabel kan? Sambung tuh kabel. Sampai kemana? Sekarang kabelnya nggak ada, mana kabelnya? Nggak ada. Ya, sinyalnya mana, sinyal nggak kelihatan? Itu Tuhan mempersilahkan manusia untuk menemukan keajaiban-keajaiban terus menerus. Hanya Tuhan yang mengizinkan, bukan manusia yang pintar. Dulu listrik nggak ada, Tuhan mengizinkan kita menemukan listrik. Ya, melalui siapa? Melalui tadi penemu-penemu. Ya, musik. Ya, dulu nggak ada. Bahkan mungkin zaman-zaman kegelapan, musik dianggap apa? Haram atau menganggap sihir atau dosa. Ya, mungkin. Ya, sehingga banyak yang dibakar kan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, manusia peradaban makin maju dan bisa menerima kemajuan-kemajuan tersebut. Ya, dan syukurlah yang menemukan musik. Coba hidup tanpa musik bagaimana? Ya, hidup tanpa handphone, bete. Ya, di kuliah hidup tanpa handphone, coba bisa nggak? Sehari aja.